Kembali lagi di PHP, Penyuluh Hukum Pertama. Bersama saya Dewa dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Kali ini di episode keempat, saya ingin berbagi informasi mengenai penyesuaian pedoman, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasan. Penyesuaian ini didasari oleh keluarnya keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 2020 kemarin dengan nomor HK.01.07-Menkes/413/2020. Ya, ini tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ya, dengan adanya keputusan ini, keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID yang sebelumnya otomatis tidak berlaku lagi atau disesuaikan. Oke, selanjutnya ada istilah baru dalam keputusan ini. Sebelumnya kan kita tahu ada beberapa istilah yang dipakai, PDP, OTG, ODP. Nah, sekarang istilah itu ada perubahan, penyesuaian. Nah, ini pertama adalah kasus suspek. Itu menggantikan istilah PDP atau pasien dalam pengawasan. Kasus suspek ini adalah seseorang yang memiliki salah satu kriteria dari 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, apabila orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan orang tersebut dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu tercatat memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Jadi apabila ada orang dengan gejala ISPA dan 14 hari sebelumnya, sebelum timbul gejala itu, memiliki riwayat perjalanan di daerah-daerah yang transmisi lokal. Yang kedua, apabila orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Kasus konfirmasi ini maksudnya kasus yang positif dengan orang yang positif atau probable. Ya, yang ketiga, orang dengan ISPA yang berat atau pneumonia berat. Juga dibaca pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Ya, jadi apabila kerabat kita atau siapa saja di sekitar kita memiliki salah satu dari 3 kriteria ini, berarti orang tersebut masuk dalam kasus suspek ya. Oke, itu menggantikan istilah PDP. Jadi sekarang namanya kasus suspek. Selanjutnya ada istilah kasus probable yang tadi disebut di atas. Ya, ini kontak tadi, orang yang dengan kontak, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Konfirmasi ini positif, probable itu adalah kasus suspek dengan ISPA berat atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium real-time PCR. Ya, ini maksudnya yang swab test. Belum ada hasil swab test, tapi memiliki ISPA berat atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19. Tapi belum keluar hasilnya, nah ini namanya kasus probable. Ada banyak kasus seperti ini yang membuat bingung masyarakat ya dan keluarga
karena probable ini, namanya juga probable, itu masih ada kemungkinan COVID, ada juga kemungkinan bukan COVID. Jadi hasilnya belum keluar, tapi tanda-tandanya menuju ke COVID-19. Nah, ini harus menunggu hasil untuk probable ini akan menjadi konfirmasi atau tidak. Selanjutnya, istilahnya kasus konfirmasi. Nah, ini adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium real-time PCR yang swab test. Ini sudah positif COVID. Itu pun terbagi lagi menjadi dua, dengan gejala dan tanpa gejala. Dengan gejala itu namanya simptomatik, tanpa gejala namanya asimptomatik. Ini istilah medisnya. Nah, yang nomor 2 ini, yang tanpa gejala ini menggantikan istilah orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala itu positif terinfeksi virus namun tidak bergejala. Itu istilah lama, tapi sekarang namanya termasuk kasus konfirmasi tanpa gejala, asimptomatik. Oke, sampai sini sepertinya sudah jelas. Selanjutnya, terakhir yang penting untuk disampaikan adalah istilah kasus kontak erat. Ini menggantikan istilah orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable yang tadi atau kasus konfirmasi COVID-19. Semua orang yang memiliki riwayat kontak itu namanya kasus kontak erat ini. Ada 4 yang dimaksud kontak erat, itu ada 4. Yang pertama, kontak tatap muka atau berdekatan. Berdekatan dengan radius 1 meter 15 menit atau lebih berdekatannya. Nah, itu udah termasuk kontak tatap muka. Untuk yang kedua, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi. Yang tadi itu termasuk bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Itu kontak fisik ya, harus bersentuhan secara fisik. Yang ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi, tapi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Ya, ini biasanya mungkin keluarga itu atau orang terdekat, kerabat yang memberikan perawatan langsung. Kalau medis biasanya kan pasti pakai APD yang sesuai standar. Nah, ini keluarga atau kerabat yang memberikan perawatan itu bisa termasuk kasus kontak erat atau dulunya disebut ODP. Nah, terakhir ada situasi lain selain 3 situasi itu yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal. Nah, ini ditetapkan lagi nanti oleh tim penyelidikan epidemiologi yang setempat ya, beda-beda nih. Di tiap wilayah ada harusnya ini. Selanjutnya, oke, sekarang kita kembali ke peran masyarakat. Apa sih peran masyarakat? Masih sama seperti sebelum-sebelumnya, mengulang dan mengingatkan kembali bahwa masyarakat itu memiliki peran yang penting ya. Peran penting ini saya garis besar. Peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Ini klaster baru itu kan muncul terus. Apabila masyarakat tidak berperan aktif, itu akan muncul terus klaster-klaster yang baru. Jadi peran masyarakat ini sangat penting. Mengingat cara penularannya yang berdasarkan droplet infection dari individu ke individu, maka penularan dapat terjadi di mana-mana, mulai dari rumah, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat lain, ke tempat ibadah, tempat wisata, atau tempat dimanapun yang memungkinkan adanya interaksi sosial. Itu sudah
akan berkemungkinan menjadi sumber penularan baru apabila tidak dilakukan protokol kesehatan sesuai standar, yaitu pentingnya protokol kesehatan di mana-mana, di setiap aktivitas. Ya, untuk pencegahan penularan, ini masih sama seperti keputusan menteri yang sebelumnya, yaitu untuk kita masing-masing individu itu harus melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, membersihkan tangan secara teratur, ya ini cuci tangan pakai sabun CTPS, istilah kesehatannya CTPS, dengan air mengalir selama 40-60 detik. Ya nggak perlu dihitung juga, yang penting sudah lama dan kena semua ya bagian-bagiannya, jarinya kena sabun dan kena air mengalir sampai kuku-kuku dan semuanya harus kena ya. Atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Nah ini hand sanitizer, ini juga harus disiapkan, dibawa kemana-mana ini apabila tidak ada tempat untuk cuci tangan. Tapi sebaiknya diutamakan cuci tangan pakai sabun. Lalu larangannya adalah hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih atau tangan sebelum cuci tangan atau sebelum menggunakan hand sanitizer. Itu jangan sekali-sekali menyentuh mata, hidung, dan mulut karena penularan bisa lewat tangan yang tidak bersih tadi. Yang kedua, menggunakan APD atau alat pelindung diri berupa masker bagi kita yang untuk menutupi hidung dan mulut. Itu hidung dan mulut harus tertutup karena kadang-kadang ada di antara kita yang belum benar cara menggunakan masker hidung dan mulut ini ya. Kadang hidungnya terbuka, kadang mulutnya terbuka, kadang maskernya hanya digunakan di leher. Yaitu adalah penggunaan yang salah. Baru-baru ini juga terdapat informasi bahwa apabila kita melepas masker misalnya untuk minum atau makan atau berbicara, itu masker jangan diturunkan ke leher karena itu adalah bagian yang terekspos. Leher itu kan terekspos ketika kita menggunakan masker. Leher itu terekspos dan berkemungkinan terpapar oleh virus dan bakteri. Jadi apabila kita ingin ngomong atau makan atau minum, jangan diturunkan ke leher, itu bisa kena ke masker bagian dalam, dan ketika kita angkat lagi itu malah meningkatkan risiko untuk penularan virus. Jadi sebaiknya dilepas saja maskernya, dilipat, ditutup pakai tisu, atau bagaimana kira-kira caranya. Yang penting bagian dalamnya tertutup, bagian luarnya juga tertutup, dilipat dengan rapi. Setelah selesai berbicara atau makan atau minum, itu bisa digunakan kembali. Ya kira-kira seperti itu. Selanjutnya, jaga jarak, ini yang selalu diingatkan, minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplet tadi jadi sumber penularan. Jika tidak memungkinkan pun dapat dilakukan rekayasa administrasi atau rekayasa teknis. Ya ini biasanya di pelayanan-pelayanan ada sekat-sekat, walaupun tidak jaga jarak, tapi dengan adanya sekat itu bisa menghindari droplet. Yang keempat, membatasi diri terhadap interaksi atau kontak dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Ya ini kita social distancing dengan hampir semua orang di luar rumah kita, karena yang kita tahu pasti tentu yang bersama dengan kita, mungkin keluarga,
Tapi kalau sudah di luar keluarga kita, tentu kita tidak bisa mengetahui status kesehatannya. Jadi alangkah baiknya jika kita membatasi diri untuk interaksi dengan orang-orang di luar keluarga kita, keluarga di rumah, tidak terkecuali dengan siapapun. Tetap kita jaga social distancing. Apabila tidak betul-betul perlu, sebaiknya ya di rumah saja. Oke, selanjutnya yang nomor 5, ketika kita tiba dari bepergian, misalnya pulang kantor, pulang sekolah, tiba di rumah, itu segera mandi, berganti pakaian. Jangan sekali-sekali kontak dengan anggota keluarga di rumah sebelum mandi dan berganti pakaian. Ya, barang-barang begitu masuk harus dilepas semua, baju, pakaian, sepatu itu dibuka semua, langsung mandi dan berganti pakaian, baru boleh kontak dengan anggota keluarga. Selanjutnya nomor 6, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini bisa dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, pola hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Ini ringan-ringan saja, jangan yang berat juga. Kalau terlalu capek juga imun mungkin bisa turun juga ya, kecapean, bisa kelelahan, malah sakit nanti. Aktivitas fisiknya yang normal-normal saja, yang ringan-ringan saja setiap hari usahakan. Dan istirahat, jangan lupa istirahat yang cukup. Yang nomor 7 adalah mengelola penyakit penyerta atau komorbid. Ini adalah penyakit yang biasanya bisa memperparah apabila terkena COVID. Penyakit penyerta, misalnya kita ada bawaan jantung, diabetes, dan penyakit-penyakit penyerta lain, diusahakan agar tetap terkontrol. Obat-obatan yang disarankan oleh dokter tetap diminum rutin apabila disarankan rutin, jangan sampai lupa, tetap dikontrol. Yang jelas kita harus mengelola juga kesehatan jiwa kita. Ini nomor 8. Selain kesehatan fisik, kesehatan jiwa dan psikososial. Ya, psikososial ini adalah termasuk pengaruh sosial juga, kesehatan jiwa dan sosial ya. Ya, nomor 9, untuk meningkatkan kondisi kesehatan jiwa kita dan kondisi optimal dari psikososial. Ini psikososial ini interaksi terhadap sosial, dan pengaruh-pengaruh sosial itu dapat ditingkatkan melalui 3, yaitu emosi yang positif, pikiran positif, dan hubungan sosial yang positif. Emosi positif ini gembira, senang, melakukan kegiatan hobi. Yang penting tetap sesuai dengan pedoman itu. Lakukan saja kegiatan hobi yang kita sukai, olahraga, mungkin sepeda, atau bermain game, atau apapun, baik sendiri maupun bersama dengan keluarga atau teman. Tapi tetap pembatasan itu dilaksanakan, pedoman itu. Dan positif, kita harus menjauhkan diri dari hoax, dari berita-berita yang bisa mengganggu pikiran kita, berita-berita negatif. Mengenang semua pengalaman yang menyenangkan juga bisa, buka-buka album lama, bisa. Di Facebook juga ada fitur-fitur yang bisa kita melihat memori-memori lama. Itu bisa meningkatkan pikiran positif. Lalu terakhir adalah hubungan sosial yang positif. Kita bisa melakukan
ujian terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga dan teman-teman terdekat. Kita saling mendukung, saling memberi harapan, saling mengingatkan dengan cara-cara yang positif. Sekarang kan zamannya sudah luar biasa ya, kita bisa berkomunikasi secara langsung, video call dengan mudah kemanapun. Mungkin di luar daerah ada keluarga, kita bisa melakukan hubungan sosial yang positif ini. Ya, yang ke-10 adalah apabila kita sakit, kita menerapkan etika batuk dan bersin. Saya rasa apabila tidak sakit pun, tidak merasa sakit pun, kita apabila bersin atau batuk, kita harus menerapkan etika bersin dan batuk ini. Kita kan pakai masker tuh. Apabila kita bersin atau batuk itu, kita menggunakan siku bagian dalam atau menggunakan tisu untuk bersin atau batuk. Nah, tisu itu nanti harus dibuang dan tangan kita cuci setelah kita batuk atau bersin. Ya, kembali lagi ke protokol pedoman kesehatan itu. Ya, yang ke-11 adalah menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Ya, ini adalah simpulannya. Yang ke-10 tadi itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Diharapkan kita semua akan mengadaptasi kebiasaan baru ini untuk kedepannya, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Jadi mari kita bersama-sama menuju adaptasi kebiasaan baru. Jadi simpulan tadi kita ulang saja, ini ada sesuai dengan gambar: masker, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer ready setiap saat, makan makanan bergizi, olahraga, jangan bersentuhan. Nah, ini yang belum tadi dibahas, yaitu uang elektronik. Kalau bisa jangan menggunakan uang cash. Tempat-tempat yang bisa menggunakan uang elektronik, gunakan uang elektronik. Ya, setiba di rumahnya langsung mandi dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang telah menonton dari awal video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.